Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, Syekhana. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. Alhamdulillah. هل سيكون موضوع حديثنا هذه الليلة هو عن فضل العشر الأواخر من رمضان شيخنا؟ نعم صحيح، فضل العشر الأواخر من شهر رمضان وليلة القدر. طيب نعم. اسمحوا لي هنا أن أبدأ بالمقدمة وبعد ذلك يعني أفوض إليكم الفرصة لإلقاء المحاضرة. Baik kawan-kawan semuanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Semua insyaallah pada kesempatan pada malam hari ini kita akan mendengarkan muhadarah yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Fahad Ibn Ibrahim Al-Jumu'ah yang temanya adalah terkait dengan keutamaan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dan juga keutamaan dari Lailatul Qadar. Dan nanti insya Allah pada menit-menit terakhir akan dibuka sesi tanya jawab. Silahkan nanti jika ada yang ingin bertanya kepada Syekh, nanti insya Allah akan kami persilahkan. طيب شيخنا وقبل أن نبدأ بالمحاضرة نحن نرجو من فضيلتكم يعني أن تأتوا لنا بجمل قصيرة يعني في حدود دقيقتين أو ثلاث حتى أستوعب الكلام بشكل جيد وأترجم الكلام إلى لغتنا الإندونيسية ترجمة شاملة وجيدة شيخنا. إن شاء الله. نعم. تفضلوا بإلقاء كلمتكم الآن. مأجورين مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نشكر الله جل وعلا على أن أمد في أعمارنا ونحن في صحة وعافية وفي أمن وأمان، وبلغنا أفضل أيام شهر رمضان، وهي الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. هذه الأيام الفاضلة، هذه الأيام العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الأيام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في هذه العشر الأواخر من رمضان ويتحرى ليلة القدر كما جاء عند البخاري ومسلم. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل، يعني قام الليل كله حتى يؤذن الفجر، وأيقظ أهله، أي أيقظ زوجاته وبناته وأبنائه لصلاة الليل، وشد مئزره. وجاء عند مسلم وشد مئزره، يعني كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد في الطاعات أكثر من المعتاد. وجاء أيضا في قول عند أهل العلم وشد مئزره، يعني كناية عن اعتزال النساء وترك الجماع للتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا. فضيلة الشيخ Fahad
Al-Jumu'ah, beliau pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang dan dalam keadaan sehat walafiat, ya, juga memberikan keamanan kepada kita semua dan ketentraman sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan sampai pada penghujung akhir daripada bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari-hari yang dimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi ghairihi, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pada dari hadis yang bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini maksudnya adalah beliau itu giat melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, ya, tidak seperti pada waktu-waktu yang lainnya. Dan pada 10 hari terakhir ini juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf dan berburu Lailatul Qadar, ya, seperti diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, ahya lailahu, beliau menghidupkan malam harinya dengan berbagai macam ibadah sampai fajar menyingsing. Wa aiqadha ahlahu, maksudnya membangunkan keluarga beliau, yaitu istri-istrinya dan juga putri-putrinya. Ya. Wa shadda mi'zarahu, dan juga mengencangkan sarung beliau. Maksudnya di sini adalah beliau bersiap-siap untuk melakukan ibadah lebih daripada biasanya. Dan juga diartikan sebagai i'tizalun nisa, tidak melakukan hubungan suami istri. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Naam Syekhana, tafadhalu. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة، وأن يجد ويجتهد في عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع ساعات هذه الأيام والليالي الفاضلة. فالمرء لا يدري، لعله لا يدرك هذه الأيام مرة أخرى، فيأتيه الموت، وقد يكون هذا الشهر في هذا العام هو آخر شهر رمضان يدركه بعضنا أو أحدنا. فالموت حقيقة لا ينكرها أحد، لا مسلم ولا كافر. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ومن فضائل هذه الليالي العظيمة وهذه الأيام الفاضلة أن فيها ليلة من أفضل الليالي على الإطلاق، وهي ليلة القدر، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا استفهام تعظيم، وما أدراك ما ليلة القدر. فالله جل وعلا عظم هذه الليلة، ثم قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أن العمل الصالح في هذه الليلة وهي ليلة القدر أفضل من العمل الصالح في أكثر من 83 سنة. من منا سيعيش 83 سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. لكن لو افترضنا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن نعيش 83 سنة،
هل كلها طاعات وعبادات؟ لا، في أوقات تضيع سدى لا نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك أوقات نعصي الله جل وعلا فيها. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن من قام هذه الليلة وهي ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والعمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في 1000 شهر. هذا فضل من الله على عباده، فينبغي للمسلم أن يجتهد وأن يري الله من نفسه خيرا في هذه الليالي والأيام العظيمة. نعم. Kemudian Syekh menyatakan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah dan qudwah untuk kita semua, sebagai teladan bagi kita semua. Maka ketika beliau itu bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada 10 hari terakhir, kita selaku umatnya juga hendaknya mengikuti dan meneladani beliau bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Karena kita tidak mengetahui kapan ajal kita menjemput kita, ya. Kematian adalah sebuah hakikat, sebuah kenyataan yang tidak dipungkiri oleh siapapun, bahkan oleh orang kafir sekalipun. Semua meyakini bahwa manusia itu ujung dari kehidupannya adalah kematian. Tidak ada yang manusia itu hidup selama-lamanya, pasti akan mati. Barangkali saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk seseorang di antara kita atau untuk sebagian daripada kita, ya. Maka oleh karenanya kita harus betul-betul memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Luqman bagian yang akhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang artinya adalah, wahai manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya sama sekali, dan seorang anak tidak pula dapat menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah itu pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia ini, dan janganlah sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Maksudnya jangan sampai kamu terpedaya dengan setan, ya. Kemudian Allah melanjutkan dalam surat Luqman ini, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ada ilmu tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi bagian mana dia nanti akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Oleh karenanya, karena kita tidak mengetahui kapan maut menjemput kita, maka kita seharusnya dan selayaknya giat untuk melakukan ibadah, karena kita tidak tahu, barangkali ini adalah Ramadan terakhir yang akan kita jalani. Dan tidak ada yang menjamin bahwa kita akan hidup terus di tahun yang akan datang dan bisa mendapatkan kenikmatan ibadah pada Ramadan di tahun yang akan datang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Qadr tentang Lailatul Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar tersebut? Bentuk pertanyaan atau istifham pada ayat kedua ini fungsinya adalah untuk ta'zim, ya, untuk mengagungkan, untuk tafkhim, ya, mengagungkan malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Maka ditanyalah oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar tersebut? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam
qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. 1000 bulan itu jika dikonversi dengan tahun itu sekitar 83 tahun. Maka 83 tahun lebih beberapa bulan. Oleh karenanya, kita ini siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa dirinya akan hidup selama 83 tahun? Padahal Rasulullah SAW menyatakan bahwa a'maru ummati baina as-sittin was-sab'in. Umurnya umatku itu ya sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit dari umatku yang nanti akan melampaui 70 tahun itu sampai ke 83 tahun. Dan kalaupun memang Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada sebagian di antara kita usia sampai 83 tahun atau lebih, ya. Tentunya usia yang selama 83 tahun itu tidak semuanya digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada tidurnya, pasti ada lalainya, pasti ada perbuatan maksiat yang dia lakukan selama 83 tahun itu. Ya, ada masa kecilnya belum mukalafnya, ya. Dan ada hal-hal yang dia lakukan dengan tidak bermanfaat, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang dia lakukan, ya. Karena setiap anak cucu Adam itu pasti mengalami kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah dan punya dosa. Maka kalau dikasih umur 83 tahun, pastinya tidak semuanya itu adalah isinya ketaatan semua. Pasti ada yang namanya dosanya, ada maksiatnya, ada lalainya, gitu ya. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada umat Islam ini malam Lailatul Qadar, ya, itu adalah karunia yang sangat besar sekali. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melakukan qiyamul lail, ya, pada malam Lailatul Qadar tersebut atas dasar iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya hendaknya seorang hamba memperlihatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu betul-betul giat dalam melakukan ibadah, betul-betul bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah karena dia mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam Syekhana. Tafadhalu. ومن فضائل هذه العشر أن فيها ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي أنزل الله جل وعلا فيها القرآن. أول ما ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فسماها الله جل وعلا ليلة مباركة، وهذه من خصائص هذه الليلة العظيمة أنها ليلة مباركة، كما صح عن بعض السلف منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر. وقوله سبحانه وتعالى: ثم قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي أن في هذه الليلة، ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم، يعني تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والأعزاء والأذلاء، ويكتب فيها الجدب والقحط والأمطار وغير ذلك. كل ما أراده الله تعالى في تلك السنة يكتب في هذه الليلة، وهي ليلة القدر، فيكتب فيها مقادير الخلائق، أنها تكتب في تلك الليلة، ليلة القدر، في اللوح المحفوظ. فالإنسان يسعى جاهدا لطاعة الله والاجتهاد في عبادة الله في هذه الليالي وهذه الأيام العظيمة حتى يدرك ليلة القدر. فمن اجتهد في هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان وقامها إيمانا واحتسابا فقد أصاب ليلة القدر ولا شك في ذلك، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم أن يحرص وأن يجتهد أكثر من اجتهاده في الأيام الماضية من شهر رمضان،
يجتهد في طاعة الله، يكثر من تلاوة كتاب الله، يكثر من الصدقة قدر استطاعته، يصل أرحامه، يكثر من الذكر والدعاء والابتهال إلى الله والانقطاع عن الخلائق، الانقطاع للخالق عن الخلائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، يعني اعتزل نساءه. نحن لا نقول اعتزلوا نساءكم، نقول اعتزلوا الأجهزة والجوالات والبرامج، اليوتيوب والفيسبوك والواتساب والتويتر وغير ذلك مما يشغلكم عن عبادة الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. Baik. Kemudian Syekh juga menyatakan di sini bahwa 10 hari terakhir pada bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah diturunkannya Al-Quran pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ini seperti yang diutarakan oleh Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, dan golongan salaf yang lainnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an tersebut pada malam yang penuh berkah. Yang dimaksud adalah Lailatul Qadar, seperti yang diutarakan oleh Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, dan lain-lainnya dari kalangan salaf. Juga diterangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu dijelaskan dan ditakdirkan berbagai macam perkara yang penuh hikmah. Ya. Maksudnya di sini adalah bahwa takdir makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun ke depan itu semuanya ditentukan pada malam tersebut. Orang-orang yang akan hidup, orang-orang yang akan mati, kemudian orang-orang yang akan selamat, akan binasa, yang mendapatkan kesialan, yang mendapatkan keberuntungan, kemudian musim panas, musim paceklik, ya, hujan, dan semua yang Allah Subhanahu wa taala inginkan semuanya itu ditentukan pada malam tersebut. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya yaitu yas'a jahidan, berusaha sekuat tenaga untuk betul-betul melakukan ibadah dengan giat pada malam tersebut sehingga dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Syekh menyatakan di sini bahwa seseorang yang melakukan ibadah di 10 malam terakhir, di setiap malam pada 10 malam terakhir, sudah pasti dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu ada di salah satu dari 10 malam tersebut. Oleh karenanya kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dan bersemangat serta giat melakukan ibadah lebih daripada semangatnya kita melakukan ibadah pada hari-hari yang telah berlalu pada bulan Ramadan ini. Ketika kita masuk ke 10 hari terakhir Ramadan, harus lebih giat lagi, harus lebih semangat lagi, harus lebih banyak lagi kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Baik itu berupa ketaatan kepada Allah, tilawah Al-Quran, bersedekah, ya, silaturahim, berzikir, berdoa, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungan dengan dunia, hanya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan ahya lailahu,
Rasulullah SAW itu menghidupkan malamnya dengan berbagai macam rutinitas ibadah. Dan juga syadda mi'zarahu, maksudnya itu adalah berpisah dengan tidak melakukan hubungan suami istri dengan istri-istri beliau, gitu ya. Dan untuk zaman modern sekarang ini, tentunya kita bukan hanya meninggalkan pasangan-pasangan kita dan tidak melakukan hubungan suami istri, ya, untuk melakukan ibadah. Bukan hanya itu saja, bahkan kita juga harus menjauhi gadget kita, HP kita, ya, dan juga Facebook, Twitter, kemudian YouTube dan lain sebagainya yang ada di aplikasi-aplikasi yang ada di HP tersebut harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita harus betul-betul fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus betul-betul menjauhi apa saja urusan-urusan dunia. Karena kita sudah sepanjang tahun itu kan kita sudah sibuk dengan urusan dunia, maka sempatkanlah pada 10 hari terakhir ini kita betul-betul memfokuskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana. ومن خصائص ليلة القدر أن القرآن أنزل فيها، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ووصفها الله جل وعلا بأنها خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وأيضا وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأيضا في هذه الليلة تتنزل الملائكة والروح. الروح هو جبريل عليه السلام، فيكثر تنزل الملائكة في ليلة القدر لكثرة بركتها. فالملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما أيضا يتنزلون عند تلاوة القرآن، وأيضا يحيطون بحلق الذكر، يعني حلق العلم، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بتعظيما له وإجلالا له ولصنيعه. أيضا وصفها الله جل وعلا بأنها سلام، يعني سالمة من كل الشرور، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى لمسلم، كما قال ذلك مجاهد، ونقل ذلك ابن كثير في تفسيره. يعني تكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم العبد فيها من طاعة الله عز وجل. وأيضا من خصائص هذه الليلة أنها يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة وهم الملائكة كل ما قدره الله عز وجل أو سيقدره في هذه السنة. وأيضا الله سبحانه وتعالى يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا يعني تصديقا بوعد الله بالثواب على هذا العمل وطلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى، ليس لمقصد آخر من رياء أو سمعة أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى فضل هذه الليلة، والله جل وعلا لا يفضل شيئا إلا لعظمته، فيفضل بعض الأماكن على بعض كمكة والمدينة، ويفضل بعض الشهور على بعض كشهر رمضان، ويفضل بعض الأيام على بعض كيوم الجمعة وغير ذلك، كما فضل بعض البشر على بعض كالأنبياء والرسل على غيرهم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام على سائر البشر، وهكذا. فعلى المسلم أن يجتهد وأن يسأل الله سبحانه وتعالى بإلحاح وتضرع أن يبلغه هذه الليلة العظيمة، وأن يعينه فيها على قيامها والعمل الصالح، وأن يرزقه الإخلاص والقبول، وأن يجعله ممن قامها إيمانا واحتسابا. نعم. Baik. Kemudian Syekh di sini menyatakan pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Qur'an yang merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar juga khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan.
Lailatul Qadar juga merupakan Lailatun Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang penuh keberkahan. Lailatul Qadar juga adalah malam di mana saat itu para malaikat turun. Tanazzul al-malaikah. Di mana malaikat itu turun untuk membawa kebaikan. Turun untuk membawa berkah dan juga rahmat ya. Dan juga ar-ruh. Ar-ruh di sini maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Jadi para malaikat itu semuanya turun ya, termasuk juga ke dalamnya malaikat Jibril. Sebagaimana para malaikat-malaikat itu juga turun kepada halaqah-halaqah ilmu ya. Ada halaqah zikir, halaqah Al-Qur'an, pokoknya halaqah tentang ulum syariah itu para malaikat juga turun menaungi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di majelis-majelis ilmu tersebut ya, menaungi mereka dengan dengan sayap-sayapnya. Karena malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian Lailatul Qadar ini juga disebut salam hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya salimah min kulli syurur. Selamat dari segala macam keburukan. Selamat dari segala macam kejahatan ya. Karena pada malam itu setan-setan tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Setan-setan tidak bisa mengganggu para hamba-hambanya ya. Seperti yang dinyatakan oleh Mujahid Ibn Jabr rahimahullah taala yang disebutkan pula oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dan juga disebut dengan salam karena selamat ya, damai, sentosa pada malam tersebut karena banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan diselamatkan dari iqab dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dari sanksi dan juga dari siksaan Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya ketaatan yang mereka lakukan pada malam tersebut ya. Juga pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menentukan apa yang akan terjadi di tahun berikutnya ya, dari Al-Lauhul Mahfuz. Jadi yang tadinya takdir itu sudah Allah Subhanahu wa taala catat semuanya di Al-Lauhul Mahfuz, lalu untuk takdir yang akan ditentukan pada tahun yang akan datang semuanya itu diberikan data-datanya gitu ya kepada Al-Katabah atau para malaikat-malaikat juru tulis yang akan menuliskan takdir-takdir tersebut untuk tahun yang akan datang. Jadi awalnya dari Al-Lauhul Mahfuz, lalu kemudian diberikan kepada Al-Katabah atau juru tulis untuk menuliskannya kembali pada malam tersebut apa saja yang akan terjadi untuk makhluk-makhluk Allah semuanya di tahun yang akan datang. Pada malam itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Yang mereka melakukan qiyamul lail pada malam tersebut ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melakukan puasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu salah poinnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi ada dua lafal di situ. Pertama man shoma, yang kedua adalah man qama. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar tersebut atas dasar iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan maksudnya adalah tasdiqan li wa'dillahi bis-shawab, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan pahala ya, dan juga talaban lil ajri, ihtisaban maksudnya talaban lil ajri minallah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang mendasari dia melakukan qiyamul lail, yang mendasari dia melakukan puasa, bukan atas dasar ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin didengar bahwa dia sebagai orang soleh melakukan banyak ibadah supaya dapat pujian dari orang-orang, bukan. Jadi dasar yang melandasi dia melakukan ibadah tersebut baik itu puasa ataupun qiyamul lail itu adalah karena betul-betul murni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sanjungan, pujian ya, riya dan sum'ah, bukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak mengunggulkan sebuah sesuatu
kecuali karena memang sesuatu itu memiliki kelebihan. Allah Subhanahu wa taala misalnya melebihkan beberapa tempat dari tempat-tempat yang lain, mengunggulkan beberapa tempat dari tempat-tempat yang lain karena memang memiliki keunggulan, seperti Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan Makkah dan Madinah daripada tempat-tempat yang lain di atas permukaan bumi ini, ya. Dan juga mengunggulkan beberapa waktu seperti misalnya bulan Ramadan itu diunggulkan daripada bulan-bulan yang lain, dan juga hari Jumat itu lebih diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain karena memang memiliki kelebihan, ya. Kemudian juga dari antara manusia Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah manusia terbaik sepanjang masa. Ya. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, dengan amal soleh di dalamnya, dan juga dengan ikhlas serta diterimanya amal ibadah yang dia lakukan. Na'am Syekhana. فينبغي للمسلم أن يجتهد في هذه الأيام العظيمة، وأوصي نفسي وأوصي إخواني المسلمين بأن يكثروا من الدعاء والذكر، فهي أيسر الأعمال على من يسرها الله عليه، وفيها أجور عظيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية جاءت في سياق آيات الصيام، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعد بالإجابة، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، خزائنه ملأى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك على المسلم أن يجتهد بالدعاء في هذه الأيام العظيمة وفي هذه الليالي الشريفة، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يخلص في دعائه، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فقد يكتب لك في اللوح المحفوظ أنك ستمرض في اليوم الفلاني، أو ستفقد مالك، أو تفقد أحد أبنائك، أو تصيبك مصيبة، لكن بسبب دعائك قد صرف الله جل وعلا عنك بعض هذه المصائب. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، فلا تستهينوا بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بسؤاله ودعائه وطلب قضاء حوائجكم، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذه الأيام العظيمة يستحب للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء لنفسه ولوالديه ولأولاده وأزواجه وإخوانه وأخواته والمسلمين وأولياء أمور المسلمين، وللعلماء علماء المسلمين، والجنود الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله، وغير ذلك من الأمور التي يطلب العبد من ربه أن يقضي له حوائجه. وجاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت لو وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ يعني ما هو الدعاء أو ما هو الذكر الذي أقوله في هذه الليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذلك يستحب للمسلم منذ أن تدخل الأيام العشر الأواخر من رمضان أن يكثر من هذا الذكر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيطلب المسلم من ربه أن يعفو عنه وأن يغفر زلاته. نعم. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan bahwa beliau mengatakan usi nafsi wa ikhwanil muslimin, aku berwasiat kepada diriku sendiri dan juga kepada saudara-saudaraku sesama muslim agar betul-betul pada malam ini
pada malam-malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, mari kita sama-sama memanfaatkan malam-malam tersebut dengan banyak berdoa dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa dan permintaan kalian. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kita bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa dan permohonan kita. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak berdoa di malam-malam bulan akhir daripada 10 hari akhir daripada Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu pasti akan habis, akan binasa, akan hilang. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan selama-lamanya kekal. Kemudian juga Syekh menyebutkan di sini, seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa itu betul-betul ikhlas. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan, la yaruddul qada'a illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali hanya doa. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bahwa engkau akan sakit pada hari tertentu, ya, di tahun yang akan datang, atau engkau akan kehilangan harta, atau akan terjadi musibah yang akan menimpa dirimu, ya. Akan tetapi dikarenakan doa yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau mengharapkan keselamatan, mengharapkan kesehatan, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun kemudian mengabulkan doamu, dan tadi takdir-takdir yang sudah ditentukan itu bahwa engkau akan sakit, engkau akan kehilangan harta dan sebagainya, itu dihapus karena lantaran doa yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita meremehkan masalah doa ini, ya. La yaruddul qada'a illa ad-du'a. Maka di dalam kita ini berdoa, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala sudi kiranya memperkenankan semua permohonan kita, ya, dan juga menunaikan semua hajat-hajat dan kebutuhan kita. Dan juga mendoakan bukan hanya diri kita sendiri, juga mendoakan keluarga kita, mendoakan negeri kita, mendoakan para ulama, mendoakan para tentara dan sebagainya, ya. Kita doakan semuanya, jangan bakhil, jangan pelit, bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi kita doakan juga orang-orang lain dengan doa-doa kebaikan. Kemudian juga ada sebuah riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau suatu saat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jika seandainya aku mengetahui, ya, bahwa suatu malam itu adalah Lailatul Qadar, maka apakah doa yang aku panjatkan di malam hari itu, apa yang aku ucapkan berupa doa pada malam hari itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, quli, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Engkau suka memaafkan, Engkau gemar mengampuni. Maka ampunilah hambamu ini. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya kita hendaknya banyak-banyak membaca doa itu semenjak kita memasuki malam ke-21 hingga Ramadan ini berakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersih kembali dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Naam Syekhana. وقد ذكر أهل العلم أن لليلة القدر علامات تعرف بها، كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، تكون صافية ليس لها شعاع، كما جاء ذلك عند مسلم في الصحيح. وأيضا جاء في حديث ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة طلقة أو طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، وهذه أيضا من علاماتها. أيضا من العلامات التي تعرف بها ليلة القدر ما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة بلجة، يعني مضيئة لا حارة ولا باردة، فهذه أيضا من علاماتها. وما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يوضح هذه العلامات، لكن على المسلم أن يجتهد ولا يتحرى يعني هذه العلامات، يجتهد منذ غروب أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، ويصدق مع الله في طلب هذه الليلة وتحريها، فيقوم هذه الليالي كلها ويجتهد في تلاوة كتاب الله وفي الدعاء وفي الذكر وفي جميع أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يخلص العمل لله، وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الدين لا من الكتاب ولا من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأختم كلمتي هذه بحقيقة لا بد أن نعلمها، وهي أن الله جل وعلا فرض على عباده صيام شهر رمضان ليحققوا تقوى الله سبحانه وتعالى. فشهر رمضان ميدان فسيح لتربية النفوس على طاعة الله، لتربية النفوس على ترك معصية الله. ولذلك تجد المسلم يصوم ساعات طويلة عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، ويحذر كل ما يخدش صيامه من الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله جل وعلا. وبعد رمضان البعض منا يعود إلى هذه الأمور، فتجده يكذب، وتجده يأكل أموال الناس، وتجده يغتاب المسلمين، وتجده يشرب الدخان، وهو كان لا يشرب الدخان في وقت صيامه. فالذي حرم عليك هذه المحرمات في صيامك هو الذي حرمها بعد إفطارك، فلا تعود له. فالله جل وعلا أمرنا بالصيام حتى نتمرن على ترك المعاصي وفعل الطاعات، وهو تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وليس لعلكم تجوعون أو تظمؤون أو تتعبون أو تسهرون، لا، لعلكم تتقون. والتقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. بل إن الله ختم آخر آيات الصيام بقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذا يتبين لنا أن المسلم لا بد أن يستثمر أوقات شهر رمضان في تعويد نفسه على تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الاستقامة على دين الله وطاعة الله. وهذا هو الهدف. إذا وصل إليه المسلم فقد استفاد من رمضان، فقد استفاد من دروس رمضان. فالله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى هذا؟ هذا عند الموت. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا بما هو مقبل عليكم من أمور الآخرة، ولا تحزنوا بما فاتكم من الدنيا من الأموال والأولاد والأزواج والبيوت والعقارات والخدم والحشم والسيارات وغير ذلك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على دين الله، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالعبرة أيها الأحبة أن نستثمر أوقات هذا الشهر الفضيل في تعويد أنفسنا على الاستقامة على طاعة الله. ولذلك تجد الكثير من المسلمين يصلون الفجر في شهر رمضان. لماذا؟ لأنهم قاموا يتسحرون، والبعض منهم لم يناموا حتى يصلوا الفجر. بعد رمضان تجد القليل من يصلي الفجر في جماعة. لماذا؟ هل رب رمضان يختلف عن رب شوال وذي القعدة وذي الحجة؟ لا، رب رمضان هو رب الشهور والأعوام. ولذلك على المسلم أن يدرك هذه الحقيقة. أنت انقطعت عن المحرمات في نهار رمضان، لماذا لا تنقطع عنها في ليالي رمضان وفي غير أيام رمضان؟ إذا وصل المسلم إلى هذه الحقيقة وعرفها وفهمها وطبقها فقد فاز وأفلح واستقام وكان من الفائزين والمقبولين. ولذلك الله جل وعلا يقول، وانتبهوا لهذه الآية العظيمة: إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, jazakumullah khairan Syekhana. Kemudian Syekh melanjutkan, beliau mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan itu hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh melakukan ibadah, terutama pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, semenjak matahari itu tenggelam ya di malam ke-20, di malam yang ke-21 ya, dan dia betul-betul bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Di sini ada beberapa tanda yang menandakan daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Yang pertama, beliau menyebutkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ubay bin Ka'ab yang di situ beliau menyatakan bahwa pada malam tersebut asy-syamsu tatlu'u fi sabihatiha la syu'a'a laha. Pada malam Lailatul Qadar itu di pagi harinya ketika matahari itu terbit, dia terbit dengan tidak membawa cahaya yang begitu menyilaukan gitu ya. Jadi cahayanya itu redup. Ini ada di dalam Sahih Muslim. Kemudian diriwayatkan pula dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Lailatul Qadar itu adalah lailatun talqah la harrah wala baridah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya. Kemudian matahari pada pagi harinya itu terbit hamra ad-dha'ifah dengan warna kemerahan dan cahayanya lemah. Ya. Lalu tanda ketiga juga disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Lailatul Qadar itu adalah lailatun baljah la harra wala baridah. Malam yang cerah ya, tidak begitu gelap ya, dan juga tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Pada malam-malam 10 hari terakhir, seorang muslim hendaknya betul-betul beribadah dan fokus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan qiyamul lail, tilawah Al-Qur'an, berdoa, berzikir ya, dan melakukan semuanya itu dengan ikhlas karena mengharapkan
ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan darinya, ya. Juga meneladani ittiba' kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan sampai melakukan ibtida', melakukan hal-hal yang bid'ah pada malam-malam tersebut, ya. Karena dalam hadis dinyatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amal yang tidak pernah ada perintahnya dalam sunnah Rasul, maka amal tersebut akan ditolak. Juga dalam hadis lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang melakukan ibadah baru pada agama kita ini, maka akan ditolaklah amalnya tersebut. Kemudian juga Syekh mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya tujuan utama daripada ibadah puasa itu adalah untuk mencetak kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Ramadan ini adalah maidanun fasih fi tarbiyatin nufus ala taatillah wa ijtinabi ma'asiyatillah. Bulan Ramadan ini adalah seperti madrasah atau seperti sekolahan yang menggembleng jiwa-jiwa kita agar terbiasa melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, dan juga menghindari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang yang melakukan puasa itu dia berusaha semampu mungkin untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan juga menghindari beberapa hal yang merupakan dosa yang bisa mengurangi pahala daripada puasanya itu. Ia tidak berdusta, tidak melakukan namimah, yang mengadu domba, tidak melakukan ghibah, ngomongin keburukan orang, ya. Dan juga tidak mencuri, tidak melakukan dosa, ya. Semuanya itu dia lakukan untuk menjaga agar puasanya sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan sekali banyak di antara kaum muslimin yang setelah Ramadan itu berlalu malah dia kembali lagi menjadi seperti pribadinya sebelum masuk bulan Ramadan. Maka ia kembali lagi memakan harta yang haram, kembali lagi berghibah, kembali lagi melakukan namimah, ya, kembali lagi melakukan maksiat dan dosa seperti yang sedia kala dia lakukan sebelum Ramadan. Tentunya jika seperti ini yang dilakukan, dia tidak mendapatkan ketakwaan seperti yang menjadi tujuan daripada ibadah puasa tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan perbuatan-perbuatan tersebut pada waktu dia berpuasa, Allah juga yang mengharamkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, ya, di waktu dia berbuka dan di waktu bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan. Maka hendaknya kita ini membiasakan diri kita untuk taat kepada Allah dan juga menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merealisasikan tujuan daripada puasa, yaitu seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, bukan la'allakum taju'un, la'allakum tata'abun, atau supaya kalian itu lapar, supaya kalian itu capek, supaya kalian itu kehausan, bukan. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian itu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat-ayat puasa ini ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk sekalian manusia agar manusia-manusia itu bertakwa. Jadi diawali dengan takwa dan diakhiri juga ayat-ayat puasa itu dengan ketakwaan. Jadi takwa ini menjadi tujuan daripada ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Maka seorang muslim harus membiasakan dirinya untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala macam apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jika seorang muslim itu telah mencapai derajat ini, maka dia telah mengambil manfaat dari ibadah puasa yang dia lakukan selama di bulan Ramadan. Inilah yang disebut dengan istiqomah, ya. Jadi di bulan Ramadan itu bisa menahan diri dari perbuatan dosa, lalu setelah selesai dari Ramadan, lulus dari madrasah Ramadan juga masih seperti itu. Berarti dia itu adalah lulusan yang betul-betul lulus, ya, yang mendapat gelar takwa, yang mendapatkan kemenangan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini mengenai mengenai istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah, ya. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Jangan kamu khawatir dan jangan pula kamu bersedih hati. Artinya jangan khawatir terhadap yang ditinggalkan dan jangan pula sedih terhadap masa depan yang akan kamu hadapi, yaitu berupa surga, ya, kenikmatan Allah. Ya. Kemudian di sini juga dilanjutkan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga itu kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat yang lain, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah, ya. Ini garisnya yang perlu digarisbawahi adalah istiqomahnya. Jadi beriman kemudian istiqomah. Begitu pula pada bulan Ramadan, beriman meninggalkan maksiat kemudian istiqomah pada setelah selesai daripada Ramadan. Tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim, mereka tidak ada rasa khawatir pada diri mereka, walahum yahzanun, mereka juga tidak bersedih, ya, terhadap apa yang akan mereka lalui nanti di akhirat setelah mereka mati. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah para penduduk surga, mereka akan selama-lamanya berada di surga sebagai ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka lakukan selama ada di dunia. Kemudian juga di sini saya menyebutkan lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga masih melakukan qiyamul lail, masih melakukan puasa, masih melakukan rutinitas ibadah, bahkan giat melakukan ibadah pada 10 hari yang terakhir. Padahal beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, akan tetapi beliau masih melakukan ibadah. Apalagi kita yang tentunya bergelimang dosa, ya, tentunya kita lebih butuh kepada ibadah ini daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqomahlah engkau wahai Nabi Muhammad, ya, seperti yang diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bersama denganmu dari orang-orang yang bertobat, dan janganlah kamu melampaui batas. Ya. Maka para sahabat juga banyak yang melakukan qiyamul lail bahkan sampai fajar menyingsing. Mereka justru bahkan banyak juga di antara mereka yang tidak sempat tidur, ya. Jadi semalaman suntuk mereka gunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita juga harus menyadari bahwa Rabbul Ramadan, Allah yang menguasai bulan Ramadan, juga Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menguasai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan seterusnya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah pada bulan Ramadan, ya Allah juga yang kita sembah pada bulan-bulan yang lainnya. Maka oleh karenanya kita hendaknya istiqomah dalam meniti jalan ajaran agama Islam ini, ya. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tapi juga pada bulan-bulan yang lain. Kalau kita ini giat melakukan ibadah pada bulan Ramadan, hendaknya hal tersebut juga berpengaruh pada bulan-bulan yang lain. Inilah hakikat yang seharusnya kita pahami, ya. Yang bisa menerapkan hal ini tentunya dia akan menjadi orang yang faza wa aflah, yang mendapatkan kemenangan, ya. Dan juga oleh karenanya orang-orang yang bertakwa itulah yang akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah itu hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Sedangkan yang artinya orang yang tidak bertakwa, amal ibadahnya walaupun banyak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal ibadah yang berasal dari orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu berarti seperti yang tadi disebutkan, ya. Mereka itu memiliki sifat istiqomah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, giat melakukan ibadah, ya, pada bulan Ramadan, dan juga meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, dan juga terus-menerus seperti itu walaupun mereka pada
sudah berada di luar dari bulan Ramadan. Kemudian Syekh juga menutup di sini dengan mendoakan kita semua agar kita semua yang termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal naftah majalan lil as'ilah fadilat Syekh. طيب تفضل. Baik, kita buka sesi tanya jawab sekarang. Silahkan bagi ikhwah yang mau bertanya. As-soalul awal, Syekhana, bagaimana agar kita mendapatkan Lailatul Qadar jika kita berbeda hitungan malam, seperti sekarang Indonesia malam 20 tapi di Saudi sudah malam 21. As-sa'il yaqul kaifa nahnu nastati' an nahsul ala fadli Lailatul Qadar ma'a ikhtilafil matali' wa ikhtilafil tawarikh. Wa nahnu fi Indonesia nahnu fi hadhihi al-lailah hiya nahnu fi lailat 20 وبينما المسلمون في السعودية مثلا هم في هذه الليلة هي ليلة 21. نعم شيخنا. نعم، ذكرنا سابقا أن لكل بلد مطلعه، هذا الصحيح عند أقوال أهل العلم. ولذلك في إندونيسيا مثلا ليست هذه الليلة هي الليلة الأولى من ليالي العشر. الليلة القادمة إن شاء الله يوم غد تبدأ عندكم الأيام أو ليلة أول أيام العشر الأواخر من رمضان، فاجتهدوا فيها، اجتهدوا منذ الليلة القادمة إن شاء الله. هكذا المسلم ينبغي له. Nah. Baik, Syekh bilang di sini bahwa memang betul ada ikhtilafil matali', ya, perbedaan daripada hilal ya di tempat kita dengan di Arab Saudi. Tentunya di Arab Saudi pada malam ini ya mereka akan memasuki tanggal 21 Ramadan, malam 21 Ramadan, sedangkan kita sekarang masih tanggal 20. Jadi disesuaikan dengan tempatnya masing-masing ya. Kalau kita ini mulainya malam besok, berarti kita sudah mulai memasuki malam 21 di keesokan hari, dan kita sudah harus mulai bersiap-siap, bersungguh-sungguh dan giat melakukan ibadah dimulai dari malam besok insya Allah. Ahsanallahu ilaikum wa fatahallahu alaikum ya ustadzana wa syekhana. Kita tidak mengetahui malam yang keberapa Lailatul Qadar itu terjadi. Lalu apakah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni boleh dibaca sepanjang hari baik siang maupun malam terakhir bulan Ramadan? Syukran jazakallahu khairan wa baraka fikum. As-sa'il yaqul hal yustahabbu lana an naqul hadha ad-du'a al-ma'thur wa huwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Naquluhu laysa faqat fi يعني ليلة القدر لأننا لا ندري متى هي، إنما نحن نقوله دائما يعني في ليالي العشر الأواخر من رمضان وأيضا في نهارها. هل هذا مشروع هل هذا يستحب؟ نعم. نعم في كل الأيام العشر الأواخر، لأن ليلة القدر أخفاها الله سبحانه وتعالى ولا نعلم متى. ليس هناك دليل يثبت على الصحيح أن ليلة القدر معلومة بيوم معين أو ليلة معينة، ولذلك أخفاها الله رحمة بالعباد حتى يجتهدوا في الطاعة وينالوا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. Syekh menjelaskan bahwa ya kita harus banyak-banyak membaca doa ini. Yang penting pada 10 hari terakhir bulan Ramadan kita harus banyak-banyak membaca doa ini. Karena kita tidak mengetahui kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala menutup ilmu tentang kapan terjadi adanya Lailatul Qadar itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita rajin-rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya silahkan dibaca doa tersebut di 10 hari terakhir pada Ramadan. Afan, pertanyaan keluar dari pembahasan terkait dengan zakat mal. Bolehkah zakat mal digunakan untuk donasi sembako? Jazakumullahu khairan. Yas'al an zakatil mal, fadilatul syekh.
هل يجوز لي أن أجعل زكاة المال يعني في سلال غذائية؟ زكاة المال تعطى لمستحقيها مالا وهو يتصرف فيها حسب حاجته. نعم. إذن يعني لا يجوز هذا. لا تعطى مالا. نعم. Nah, baik, Syekh menjelaskan untuk zakat mal itu harus didistribusikan kepada para mustahiknya, ya, bukan kepada yang lain, harus kepada para mustahiknya dalam bentuk harta itu sendiri. Tidak boleh dalam bentuk yang lain. Ya, tusraf malan harus dalam bentuk harta, harus dalam bentuk duit, uang ya. Tidak boleh dalam bentuk misalnya makanan, pakaian atau apa kemudian dibagikan, bukan, tidak boleh, harus dalam bentuk harta. Itu yang tadi diterangkan oleh Syekh. Kemudian selanjutnya Assalamualaikum, lebih baik mana menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya selama 10 hari terakhir bulan Ramadan dan menanggalkan gadgetnya, atau dengan diberi seimbang waktu memanfaatkan gadget untuk mendengarkan kajian masyayikh agar lebih semangat sebab mendapatkan faedah dari setiap kajian yang disampaikan. Asail hadhi yaqul ayyuhuma afdal wa ayyuhuma khair an astaghil al-ashr al-awakhir min Ramadan bi tilawat al-Quran faqat la ghair am annani aydan astaghil يعني أستخدم جوالي للاستماع إلى محاضرات دينية يعني أنوع بين تلاوة القرآن والاستماع إلى محاضرات دينية. هل يعني أجرد العشر الأواخر لتلاوة القرآن فقط أم أنني أيضا أقرأ القرآن وأيضا أستمع إلى المحاضرات الدينية؟ أيهما أفضل وأيهما خير؟ نعم شيخنا. نعم، المسلم يرى ما هو أخشع لقلبه، فقد يجد الخشوع في الاستماع إلى الدروس والمحاضرات فيرق قلبه ويزداد إيمانه، ومنهم من يرق قلبه ويخشع إذا تلا كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر معانيه، ومنهم من يخشع إذا قام من الليل، ومنهم من يخشع ويحضر قلبه إذا أكثر من الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. فالناس يختلفون، لكن تلاوة القرآن فيها فضل عظيم، والاستماع إلى المحاضرات والدروس قد تكون بعد رمضان، يعني يجتهد في تلاوة كتاب الله ويحضر قلبه ويخشع وهو يتلو كلام الله سبحانه وتعالى ويتدبر معانيه. نعم. Baik, Syekh di sini menjawab bahwa silahkan dipilih mana dari dua hal tersebut yang lebih mendatangkan kekhusyuan kepada hatinya, ya. Karena ada orang-orang yang hatinya itu menjadi lebih lembut, kemudian imannya akan bertambah dengan mendengarkan kajian-kajian, ya, mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan, dan ada juga yang menambahkan keimanannya dengan membaca Al-Quran. Ada juga yang akan bertambah keimanannya dengan melakukan qiyamul lail. Ada juga yang bertambah keimanannya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disesuaikan, ya. Masing-masing orang itu ada kecenderungan kepada yang mana begitu. Akan tetapi Syekh di sini menutup bahwa tentunya tilawatul Quran itu juga lebih utama untuk dilakukan, karena kalau mendengar kajian-kajian itu kan bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Jazakumullah khairan Syekhana. Kemudian di sini islahkan yang ingin hal yajuzu li an aqida durusan ilmiyah atau muhadarat diniyah fil ashr al-awakhir. Naam Syekhana. نعم يجوز، لكن الأفضل أن ينقطع المسلم عن الخلائق بالخالق. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فيجتهد في طاعة الله، وعقد الدروس هذا له أوقات أخرى حتى لو بعد رمضان،
فيجتهد في الدعاء، تلاوة القرآن والقيام والصلاة والذكر وغير ذلك. نعم. Ya. Kalau secara fikih Syekh menjelaskan bahwa itu boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau orang melakukan kegiatan Ramadan dengan pengajian misalnya atau dengan kajian durus ilmiah, muhadharat diniyah itu diperbolehkan ya. Akan tetapi Syekh memberikan masukan di sini, tapi tentunya seorang muslim itu seharusnya dia itu inqita' kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terbebas dari urusan-urusan dunia. Jadi dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya untuk kajian dan juga sebagainya itu karena waktunya ada di luar bulan Ramadan, sebaiknya untuk 10 hari terakhir Ramadan ini digunakan untuk misalnya i'tikaf, untuk tilawah dan sebagainya yang fokus dengan ibadah gitu. Walaupun secara fikih tentunya itu diperbolehkan. Syekh juga membawakan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwa manusia itu tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang dia usahakan dari amal soleh yang dia lakukan, dan bahwa amal solehnya itu akan dilihat nanti di akhirat. Kemudian afan jika di 10 malam terakhir Ramadan seorang tidur di awal malam dan setelahnya dia pergunakan untuk ibadah, apakah dia tercatat sebagai orang yang menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan. Ba'dun nas yanam fi awalil lail fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, thumma yaqum fi al-thuluth al-akhir min al-lail masalan, wa bada'a yajtahidu fil ibadah min منذ أن يستيقظ من النوم. هل مثل هذا الرجل يعتبر يعني ممن يقوم ليلة القدر؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فلا بأس بذلك، لكن يخلص العمل لله ويعني يثق بوعد الله ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى ويدعو الله جل وعلا أن يتقبل منه. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأستأذنكم للصلاة. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu anna kulla khair Syekhana. Jadi di sini Syekh menyatakan bahwa untuk pertanyaan yang terakhir ya tidak mengapa orang itu tidur di awal malam kemudian nanti di akhir malam dia bangun dan melaksanakan ibadah, karena itu juga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut bangunlah kamu di waktu malam kecuali hanya sedikit, nisfahu aw yanqus minhu qalila, pada pertengahannya atau kurangi sedikit daripada itu, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, kemudian bisa juga kamu tambahkan ya dari sepertiga malam itu, warattilil Qur'an, dari setengah malam tersebut ya, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah bacaan Al-Qur'an. Jadi tidak mengapa seorang itu tidur terlebih dahulu di awal malamnya, kemudian nanti di tengah malam dia bangun lalu melakukan ibadah. Insya Allah kata Syekh, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah ya, insya Allah yang seperti itu juga termasuk orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, demikian yang bisa disampaikan oleh Syekh. Di sini saya Abu Yahya Afandi, mohon maaf jika selama terjemah mungkin ada kesalahan atau kekurangan ya. Jazakumullahu khairan. Semua pertanyaan mungkin masih ada yang tersisa, tidak bisa disampaikan semuanya karena Syekh di sini ingin buka puasa dan juga melakukan ibadah sholat maghrib ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan ayuhal ikhwa wal akhwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.